Aku tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaan babysitting sederhana ini akan mengubah hidupku selamanya. Saat aku berdiri di depan pintu apartemen mewah di kawasan Sudirman, Jakarta itu, tanganku gemetar hebat saat menekan bel, dan ketika pintu terbuka lebar, seorang pria tinggi berusia sekitar 35 tahun dengan tatapan dingin seperti es menyambutku tanpa senyum sama sekali. "Kau Rian?" Pengasuh baru untuk Lila, suaranya datar, tanpa emosi, seolah-olah aku hanyalah karyawan biasa yang tidak layak mendapat perhatian lebih. Aku mengangguk cepat, mencoba tersenyum profesional meski jantungku berdegup kencang. Budi, begitu namanya, adalah ayah tunggal yang terkenal kaya raya di kalangan pebisnis properti Jakarta, tapi orang-orang bilang dia dingin seperti batu gunung setelah istrinya meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan mobil. Aku baru lulus kuliah desain grafis dan butuh uang tambahan untuk membantu orang tua di desa Bandung, jadi tawaran gaji besar ini seperti mimpi. Tapi sejak langkah pertama masuk ke rumah itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh, seperti rahasia besar yang menggantung di udara. Lila, gadis kecil berusia 6 tahun dengan rambut ikal dan mata besar, langsung berlari mendekat dan memeluk kakiku dengan polos. "Om Rian." "Papa bilang Om baik hati," katanya sambil tertawa kecil. Budi hanya mengangguk singkat lalu pergi ke ruang kerjanya tanpa kata lagi. Hari-hari pertama berlalu biasa saja. Aku mengantar Lila ke taman bermain di kompleks apartemen, membantunya belajar menggambar, dan memasak makan malam sederhana. Budi pulang larut malam, selalu lelah, dan jarang bicara lebih dari 10 kata. Tapi aku mulai memperhatikan cara dia memandangku saat kupikir dia tidak melihat. Ada kerapuhan di balik mata dingin itu, seperti beban berat yang dia sembunyikan. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Lila sedang menggambar di meja makan. Aku duduk di sebelahnya, membantu mewarnai gambar rumah impiannya. Tiba-tiba dia berhenti, menatapku dengan mata polosnya yang jernih, dan berkata dengan suara kecil tapi jelas, "Om Rian, Papa suka sama Om. Papa selalu senyum diam-diam kalau Om datang, tapi Papa bilang jangan bilang siapa-siapa karena dosa besar." Kata-kata itu seperti petir menyambar kepalaku. Aku terdiam, tanganku berhenti di udara, dan napasku tertahan. Dosa besar. Suka sama Om. Aku yang selama ini berusaha menyembunyikan orientasiku sendiri dari keluarga konserati di Bandung, merasa dunia berputar. Apakah ini hanya kata polos anak kecil, atau Lila baru saja membuka pintu rahasia yang bisa menghancurkan segalanya? Budi muncul di ambang pintu saat itu, wajahnya pucat seketika saat mendengar kata-kata putrinya. Matanya bertemu dengan mataku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan sejati di sana. Malam itu, setelah Lila tidur, Budi memanggilku ke ruang tamu. "Kita harus bicara," katanya pelan, suaranya tidak lagi dingin melainkan rapuh seperti kaca yang retak. Aku duduk di sofa kulit mahal itu, tanganku dingin berkeringat. Budi bercerita pelan tentang pernikahan paksa dengan almarhumah istrinya untuk menutupi identitasnya, tentang rasa bersalah yang menghantuinya setiap hari, dan bagaimana dia memilih menjadi ayah tunggal yang dingin agar tak ada yang curiga. Aku pria yang mencintai pria, Rian. Dan Lila. Dia melihat segalanya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Bagian diriku yang selama ini tertekan di desa ingin lari, tapi bagian lain merasa terhubung untuk pertama kalinya. Di luar, hujan semakin deras, seolah langit Jakarta ikut menangis bersama kami. Aku pulang malam itu dengan pikiran berantakan, tapi besok paginya aku kembali lagi. Karena entah kenapa, kata polos Lila itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih panjang dan menyakitkan. Keluargaku di Bandung mulai menelepon setiap minggu menanyakan kapan aku pulang dan menikah dengan gadis tetangga. "Kau sudah 28, Rian. Jangan buat kami malu di kampung," kata ibuku dengan nada khawatir. Sementara itu, di kantor Budi, rekan-rekannya mulai bergosip tentang pengasuh pria yang terlalu dekat dengan bos.
Tekanan mulai menumpuk, tapi setiap kali aku melihat Lila tersenyum atau Budi memberikan senyum kecil saat kami bertiga makan malam, hatiku semakin lemah. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku berani menghadapi dunia ini sebagai diriku yang sebenarnya? Pertanyaan itu semakin kuat saat Budi suatu hari mengajakku dan Lila ke taman kota di akhir pekan. Di sana, di bawah pohon rindang, dia bercerita tentang masa kecilnya di desa Jawa Tengah, bagaimana dia dipaksa menyembunyikan perasaannya sejak remaja karena takut dikucilkan masjid dan keluarga. Aku tidak ingin Lila tumbuh dengan ayah yang bohong terus-menerus, katanya sambil memandang putrinya bermain ayunan. Aku mendengar, dan untuk pertama kalinya, aku berani membuka sedikit rahasiaku sendiri. Aku juga seperti itu, Pak. Keluargaku tidak tahu. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan udara di antara kami berubah. Bukan cinta romantis yang meledak-ledak, tapi pemahaman pelan yang mulai tumbuh. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Konflik besar masih menanti di depan, terutama saat keluarga Budi dari Bandung datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Kunjungan keluarga Budi dari Bandung itu seperti badai yang datang tanpa peringatan. Pagi itu, saat aku sedang menyiapkan sarapan untuk Lila di dapur apartemen, pintu depan diketuk keras. Budi membuka dan wajahnya langsung tegang melihat kakak iparnya, Bu Siti, bersama suaminya dan dua anak remaja. Kami datang untuk lihat Lila, Budi. Sudah lama sekali, kata Bu Siti dengan senyum manis tapi matanya penuh curiga saat melihatku berdiri di belakang. Aku merasa seperti tersangka dalam pengadilan keluarga. Lila berlari memeluk kakek nenek tirinya, tapi Bu Siti langsung bertanya, siapa pemuda ini? Kok tinggal di rumahmu setiap hari? Budi menjawab dingin seperti biasa, pengasuh Lila. Profesional. Tapi aku tahu, di balik kata-kata itu ada ketakutan yang sama dengan yang kurasakan. Malam harinya, saat Lila tidur, Bu Siti menarik Budi ke ruang kerja dan suaranya terdengar sampai ke dapur tempat aku membersihkan piring. Kau tidak boleh biarkan pria asing dekat-dekat dengan Lila. Orang kampung mulai gosip, Budi. Kau sudah janda, harus cari istri baru untuk nama baik keluarga. Budi diam saja, tapi aku melihat bahunya merosot saat dia keluar. Aku mendekat pelan, menawarkan teh hangat. Mereka tidak tahu yang sebenarnya, bisikku. Dia mengangguk, lalu untuk pertama kalinya, dia memegang tanganku sebentar. Sentuhan itu ringan tapi cukup membuat hatiku berdegup. Besok paginya, kami bertiga pergi ke kebun binatang Ragunan untuk menghindari ketegangan rumah. Lila tertawa riang melihat monyet, dan Budi akhirnya tersenyum lebar saat melihat putrinya bahagia. Di bangku taman, saat Lila sibuk memberi makan burung, Budi berbisik padaku, aku lelah menyembunyikan, Rian. Tapi kalau rahasiaku terbongkar, mereka akan ambil Lila dariku. Aku mengerti ketakutannya. Di Indonesia, meski tidak ada hukum pidana untuk orang seperti kami, tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat bisa lebih kejam daripada pengadilan. Aku teringat temanku Andi di Jakarta yang diusir keluarga setelah ketahuan pacaran dengan pria. Kita bisa pelan-pelan, kataku meski aku sendiri ragu. Pulang sore itu, Bu Siti sudah menunggu dengan wajah marah. Lila bilang papa suka Om Rian. Apa maksudnya? Pertanyaan itu seperti bom. Budi membeku, aku merasa darahku dingin. Lila yang polos hanya ingin bercerita tentang hari menyenangkan, tapi kata-katanya lagi-lagi menjadi senjata. Bu Siti mengancam akan bawa Lila ke Bandung kalau Budi tidak jelaskan. Malam itu, setelah mereka tidur di kamar tamu, Budi dan aku duduk di balkon apartemen menghadap lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Aku tidak mau kehilangan dia, katanya sambil memandang langit gelap. Aku mendengar cerita lengkapnya, pernikahan paksa, cinta sejati yang pernah dia rasakan di masa kuliah dengan teman laki-laki yang akhirnya menikah karena tekanan, dan kematian istri yang membuatnya semakin menutup diri. Kau pertama yang membuatku merasa tidak sendirian lagi, tambahnya pelan.
Kata-kata itu membuat mataku panas. Aku menceritakan tentang desaku di Bandung, bagaimana orang tua selalu membandingkan aku dengan saudara laki-laki yang sudah punya anak dua. Mereka bilang aku egois kalau tidak nikah. Kami bicara sampai subuh, dan untuk pertama kalinya aku merasa ada harapan kecil. Tapi pagi berikutnya, Bu Siti mengajak Lila jalan-jalan sendirian, dan saat pulang, gadis kecil itu menangis karena neneknya bilang papa jahat kalau suka cowok. Aku memeluk Lila, hatiku hancur. Budi berdiri di sudut ruangan, wajahnya seperti orang yang kehilangan segalanya. Konflik mulai memuncak, dan aku tahu pilihan harus diambil segera. Aku memutuskan menelepon sahabatku, Dika, yang juga gay dan tinggal di Jakarta. Datanglah besok, Rian. Kita bicara, katanya. Tapi aku tidak tahu bahwa pertemuan itu akan membawa pengkhianatan tak terduga. Dika datang ke apartemen sore harinya dengan senyum lebar seperti biasa. Dia temanku sejak kuliah, satu-satunya orang yang tahu rahasiaku sepenuhnya. Jadi ini bos dingin yang bikin kamu pusing, goda Dika sambil melirik Budi yang sedang bekerja di laptop. Aku tertawa gugup, tapi lega karena ada orang yang mengerti. Kami bertiga duduk di ruang tamu setelah Lila tidur siang, dan Budi akhirnya terbuka lebih jauh. Aku tidak mau Lila tumbuh tanpa tahu ayahnya mencintai siapa sebenarnya, katanya. Dika mengangguk setuju, bercerita tentang perjuangannya sendiri di Jakarta yang lebih terbuka tapi penuh risiko. Kalian harus pelan, tapi jangan sembunyi selamanya. Indonesia berubah pelan-pelan. Malam itu terasa hangat, seperti keluarga kecil yang baru terbentuk. Tapi besok paginya, segalanya berubah. Dika meneleponku panik. Rian, Ma. Kakakku yang kerja di kantor Budi tahu dari ceritaku semalam. Dia bilang akan lapor ke keluarga Budi kalau kalian terus begini. Pengkhianatan itu seperti pisau. Aku marah, tapi Dika menangis di telepon, aku takut kalian salah langkah. Budi mendengar cerita itu dan wajahnya memucat. Ini akhirnya, gumamnya. Tekanan dari kantor mulai terasa, rekan kerja mulai berbisik saat aku jemput Lila di lobi. Bu Siti menelepon setiap hari menuntut penjelasan. Aku merasa seperti penjahat hanya karena mencintai. Di tengah kekacauan itu, Budi mengajakku dan Lila ke Bandung akhir pekan untuk klarifikasi dengan keluarganya. Perjalanan mobil 3 jam penuh ketegangan. Lila tidur di kursi belakang, sementara Budi memegang kemudi dengan tangan gemetar. Kalau mereka ambil Lila, aku tidak tahu harus bagaimana, katanya. Di desa keluarga Budi dekat Lembang, rumah besar dengan halaman luas menyambut kami. Keluarga besar sudah berkumpul, orang tua Budi, Bu Siti, dan beberapa paman. Mereka memandangku seperti musuh. Kau pengasuh atau apa? Tanya ayah Budi dengan suara berat. Makan malam berubah menjadi interogasi. Lila lagi-lagi polos bilang, Om Rian baik, Papa suka Om. Ruangan hening seketika. Ayah Budi berdiri marah, ini tidak boleh. Kami sudah cukup malu dengan kematian menantuku. Jangan tambah aib. Budi membela diri untuk pertama kalinya, suaranya tegas meski bergetar. Aku mencintai Rian. Dan aku tidak mau bohong lagi. Kata-kata itu mengguncang semua orang. Aku merasa dunia runtuh, tapi juga bangga. Malam itu, kami tidur di kamar tamu terpisah, tapi Budi menyelinap datang sebentar. Terima kasih sudah ada di sini, bisiknya. Keesokan harinya, konflik memuncak saat Paman Budi mengancam akan bawa kasus ke pengadilan hak asuh. Aku merasa harus mundur untuk selamatkan Lila. Mungkin aku harus pergi, kataku pada Budi di teras rumah saat matahari terbit di atas gunung. Tapi dia memegang bahuku. Jangan. Kita lawan bersama. Kembali ke Jakarta, suasana apartemen terasa lebih berat. Aku mulai ragu pada diri sendiri, bertanya apakah cinta ini layak bagi Lila yang polos. Tapi setiap kali Lila memelukku dan bilang, "Le Om jangan pergi," hatiku kembali kuat.
Dika menelepon minta maaf dan kami berdamai. Tapi gosip di kantor Budi semakin menyebar. Bos besar memanggil Budi untuk pembicaraan pribadi. Tekanan sosial di Jakarta, kota yang katanya modern, ternyata sama kejamnya dengan desa. Aku mulai menulis jurnal setiap malam, mencatat perasaan yang campur aduk antara bahagia dan takut. Budi juga berubah, dia mulai pulang lebih awal, menghabiskan waktu bersama kami bertiga. Suatu malam saat hujan lagi, kami duduk di balkon. Aku ingin coba hidup jujur, Rian. Untuk Lila, untuk kita. Kata-kata itu menjadi tik balik. Tapi aku tahu, langkah selanjutnya akan lebih berat lagi. Keputusan Budi untuk hidup jujur membawa angin segar sekaligus badai baru. Dia mulai mengurangi jam kerja, menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lila dan aku di apartemen. Kami bertiga pergi ke pantai Ancol akhir pekan, Lila berlari di pasir sambil tertawa, dan Budi memegang tanganku diam-diam saat tak ada yang melihat. Ini rasanya benar, katanya pelan. Tapi di balik senyum itu aku tahu dia masih takut. Telepon dari Bu Siti semakin sering, ancaman hak asuh semakin nyata. Kami punya bukti gosip dari kantor, katanya suatu hari. Aku merasa bersalah, seolah aku yang membawa masalah. Di desa Bandung orang tuaku juga mulai curiga. Ibu menelepon, tetangga bilang kau dekat dengan bos laki-laki. Jangan buat kami malu, nak. Aku bohong, bilang itu hanya pekerjaan. Tapi hati kecilku semakin berontak. Suatu malam, setelah Lila tidur, Budi menunjukkan surat dari pengacara keluarganya. Mereka mau uji psikologis Lila kalau aku tidak pisah dari kau. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya di depanku. Aku memeluknya bukan sebagai kekasih, tapi sebagai manusia yang mengerti penderitaan yang sama. Kita cari solusi bersama, kataku. Besoknya, aku mengajak Budi ke kai kecil di Kemang yang ramah komunitas gay diam-diam. Di sana, kami bertemu dengan kelompok dukungan kecil, pria-pria seperti kami yang berbagi cerita. Satu orang bilang di Indonesia, kita harus pintar. Jangan terbuka total, tapi jangan sembunyi selamanya. Kata-kata itu memberi kekuatan. Pulang malam Budi berkata, aku mau coba bicara dengan ayahku lagi. Sendiri. Aku menunggu di apartemen dengan Lila, hatiku gelisah. Saat Budi pulang larut, wajahnya lelah tapi ada cahaya kecil. Ayah mulai mengerti. Pelan-pelan. Tapi kemenangan kecil itu hancur saat berita gosip menyebar ke media sosial kantor. Oto kami bertiga di Ancol bocor entah dari mana, dan komentar kejam membanjiri. Ayah tunggal gila, pengasuh gay, kata-kata itu seperti racun. Budi dipanggil bos besar, hampir kehilangan posisi. Aku menawarkan mundur, biarkan aku pergi ke Bandung sementara. Tapi Budi menolak keras. Kita tidak akan lari lagi. Di tengah krisis, Lila sakit demam tinggi. Malam itu, kami berdua menjaganya bergantian, dan saat Lila demam mengigau, "Papa jangan tinggalin Om Rian," Budi dan aku saling pandang dengan air mata. Itu menjadi pengingat bahwa Lila yang polos adalah alasan utama kami bertahan. Setelah Lila sembuh, kami memutuskan liburan singkat ke Bali untuk menjernihkan pikiran. Di pantai Kuta yang cerah, jauh dari Jakarta dan Bandung, kami bertiga seperti keluarga biasa. Lila bermain ombak, Budi dan aku berjalan di pasir sambil bicara tentang masa depan. Aku ingin kita tinggal bersama, secara terbuka di lingkungan kecil, katanya. Aku mengangguk, hatiku penuh harap. Tapi saat kembali ke Jakarta, kenyataan menampar lagi. Bu Siti sudah di apartemen dengan pengacara, siap ambil Lila. Ini demi anak, katanya dingin. Konfrontasi itu menjadi titik terendah. Aku melihat Budi hampir menyerah, tapi Lila memeluk kakinya dan bilang, "Papa jangan sedih. Aku suka Om Rian." Kata polos itu lagi-lagi menyelamatkan. Budi berdiri tegar, "Kalian tidak akan ambil dia. Aku akan lawan di pengadilan."
Malam itu, setelah mereka pergi, Budi memelukku erat untuk pertama kalinya dengan perasaan yang dalam. Terima kasih sudah bertahan. Perjalanan kami masih panjang, tapi benih keberanian sudah tumbuh. Pengadilan hak asuh menjadi mimpi buruk yang nyata. Ruang sidang di Pengadilan Jakarta Pusat penuh tegang. Bu Siti duduk di sebelah pengacara dengan dokumen tebal, sementara Budi dan aku duduk di bangku lawan dengan hati berdebar. Hakim bertanya tentang gaya hidup Budi, dan saksi dari keluarga menceritakan gosip lama. Aku dipanggil sebagai saksi, tanganku dingin saat bersumpah. Saya hanya pengasuh yang peduli pada Lila, kataku, tapi pertanyaan lanjutan menusuk, apakah benar Anda memiliki hubungan khusus dengan terdakwa? Aku diam sejenak, lalu jawab jujur, saya mencintainya sebagai manusia. Ruangan heboh. Media kecil di luar gedung sudah menunggu, judul berita mulai beredar di grup WA keluarga. Di Bandung, orang tuaku menelepon marah, pulang sekarang atau kami putus hubungan. Aku merasa dunia runtuh. Lila tidak boleh hadir, tapi dia menelepon malam harinya, Om, Papa baik-baik ya. Suaranya kecil membuatku menangis diam-diam, Budi hampir menyerah, mungkin aku harus lepaskan untuk Lila. Tapi aku ingatkan, kalau kau bohong lagi, Lila akan kehilangan ayah sejati. Sidang berlanjut 2 minggu penuh saksi dan bukti oto. Teman kantor Budi yang dulu gosip sekarang diam karena takut. Dika datang memberi dukungan, kalian kuat. Di tengah itu, aku pulang ke Bandung sebentar untuk bicara dengan orang tua. Di rumah sederhana kami, ayah duduk di teras sambil merokok. Kau tahu kami Muslim, Rian. Ini dosa. Aku menjelaskan pelan tentang perjuangan Budi, tentang Lila yang polos. Ibu menangis, tapi ayah akhirnya bilang, kalau itu membuatmu bahagia, kami coba terima. Pelan-pelan. Pulang ke Jakarta, aku merasa lebih ringan. Sidang terakhir, hakim memutuskan, Lila tetap dengan Budi, tapi dengan pengawasan sosial selama setahun. Bu Siti kalah, tapi ancamannya masih menggantung. Budi memelukku di luar gedung, kita menang separuh. Tapi kemenangan itu mahal. Budi kehilangan beberapa klien, aku kehilangan pekerjaan desain relance karena gosip. Kami pindah ke apartemen lebih kecil di pinggiran Jakarta untuk mulai baru. Lila bahagia, tapi aku melihat Budi masih berjuang dengan rasa bersalah agama. Suatu malam di masjid dekat rumah baru, Budi sholat lama sekali. Pulang dia bilang, Tuhan mengerti cinta, Rian. Aku yakin sekarang. Kami mulai membangun rutinitas baru, aku kerja paruh waktu di KAE, Budi bangun bisnis kecil online. Persahabatan dengan tetangga baru tumbuh pelan. Tapi konflik internal masih ada. Aku pernah hampir pergi karena merasa jadi beban, tapi Lila memegang tanganku, Om janji tinggal. Momen itu mengingatkanku pada kata polos pertama yang mengubah segalanya. Tekanan masyarakat masih ada, tapi kami belajar mengabaikannya. Perjalanan ke Bali lagi, kali ini lebih tenang, menjadi penyembuh. Di sana, di bawah pohon kelapa, Budi bilang, aku ingin kita resmi, meski tidak di mata negara. Aku tersenyum, dan kami berjanji. Tapi di balik kebahagiaan, aku tahu ada satu ujian terakhir menanti. Ujian terakhir datang saat liburan Lebaran. Keluarga Budi dari Bandung datang lagi, tapi kali ini dengan sikap berbeda. Ayah Budi memeluk cucunya lama, lalu menatap kami berdua. Kami tidak setuju sepenuhnya, tapi Lila bahagia. Itu yang penting. Kata-kata itu seperti beban hilang dari pundak. Bu Siti masih kaku, tapi dia tidak lagi ancam. Di meja makan besar, Lila bercerita riang tentang sekolah baru, dan untuk pertama kalinya, keluarga besar tertawa bersama. Aku duduk di sebelah Budi, tangan kami bersentuhan di bawah meja. Pulang ke Jakarta, kami merasa lebih kuat. Bisnis Budi bangkit lagi, aku dapat proyek desain besar. Lila tumbuh semakin pintar, dan suatu hari dia bilang, Papa dan Om Rian seperti pangeran di cerita. Kami tertawa, tapi hati kami hangat.
Aku pulang ke Bandung untuk lebaran kedua, kali ini membawa Budi dan Lila. Orang tuaku ragu awalnya, tapi melihat Lila yang manja pada Budi, mereka mulai mencair. Dia anak baik, kata ibuku pelan. Perjalanan kami tidak sempurna, masih ada tapan curiga dari tetangga, masih ada malam di mana Budi meragukan diri sendiri. Tapi kami belajar berkomunikasi, saling dukung. Di apartemen kecil kami, malam-malam diisi cerita, tawa, dan pelukan hangat. Aku melihat Budi berubah dari ayah dingin menjadi pria yang penuh kasih. Aku sendiri tumbuh, tidak lagi takut pada identitasku. Suatu sore di taman dekat rumah, saat matahari terbenam indah di langit Jakarta, Budi memegang tanganku terbuka di depan orang-orang. Aku tidak takut lagi, katanya. Lila berlari di depan kami, tertawa bebas. Momen itu adalah puncak kebahagiaan setelah semua badai. Kami tahu besok mungkin ada tantangan baru, tapi kami siap. Persahabatan dengan Dika pulih, dan kami mulai bergabung dengan komunitas kecil yang saling bantu. Indonesia masih konservatif, tapi di sudut kecil kami, cinta menang. Aku sering teringat kata pertama Lila yang mengguncang hidupku. Tanpa itu mungkin aku masih sembunyi selamanya. Sekarang aku bangga menjadi diri sendiri. Dan di akhir hari, saat kami bertiga duduk di balkon memandang lampu kota, aku tahu perjalanan ini layak. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung, benarkah bahwa cinta sesama jenis harus selalu disembunyikan selamanya di Indonesia, atau justru keberanian untuk jujur adalah kunci kebahagiaan sejati?